kita Solo TV, kita di salah satu pengrajin batu alam, yaitu di Sumber Batu Alam, tepatnya di Dukuh Bangunsari, Desa Kandirejo, Kecamatan Semen, Kabupaten Gunung Kidul. Dan kebetulan sekali kita di sini bersama Bapak Suryanto selaku owner dari pengrajin Sumber Batu Alam ini. Selamat sore, Pak. Selamat sore, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Suryanto. Ya, mau berbagi inspiratif saja pengalaman supaya nanti buat inspiratif mungkin yang rekan-rekan yang lain mungkin bisa untuk buat pembelajaran saja, berbagi pengalaman. Ya, Pak, ini boleh diceritain sedikit tentang mungkin jatuh bangunnya Bapak Suryanto waktu belum menjadi seorang pengusaha pengrajin batu alam. Mungkin sebelumnya menjadi buruh itu susah getirnya itu ya? Ya, selamat sore. Alhamdulillah, untuk pengalaman saya sendiri saja, semua pengalamanku itu ya bermula dari orang biasa saja. Yang penting kita kuncinya satu, bertahan. Ya, bertahan dan tidak banyak mengeluh. Kalau kita kena komplain ya jangan putus asa, anggaplah itu suatu cambuk untuk bisa memperbaiki suatu usaha kita sendiri. Emang kalau kita nggak ada komplain, nggak ada itu nggak ada komplain, anggaplah itu pekerjaan pasti semua pasti ada salah baiknya gitu. Terus di waktu itu apa yang membuat Bapak Suryanto terus bangkit? Ya, untuk bangkit kita kuncinya tetap bertahan ya. Misalkan pernah sampai itu drop tenaga udah sama pada keluar semua, dan Itu kenapa, Pak? faktor utama karena usahaku di bidang batu, mungkin bahan baku ya yang berpengaruh dulu, dan sama modal. Masih muda, saya umur berapa ya, cuma tamatan sekelas SMP lah. Saya SMA juga nggak sekolah di tingkat SMA karena keterbatasan biaya dari orang tua, juga cuma buruh tani. Dan itu saya udah harus belajar gimana caranya saya bisa bekerja, karena saya nggak bisa sekolah, ya harus bekerja dan bekerja. Itu satu prinsipnya, kita jangan menyerah dan jangan gengsi, itu terutama. Dan kita harus berprinsip begini, suatu saat kita pernah jadi orang itu kasarannya apa ya, rekoso itu, rekoso, nanti suatu saat kita mendapatkan imbalannya ya. Kalau pengalamanku saya sendiri waktu kecil itu, satu, harus bisa bekerja sendiri dan harus bisa mencari makan sendiri ya, karena ini dari orang tua sendiri emang ya terus terang cuma orang buruh tani, mungkin berpenghasilan cuma pas-pasan aja. Dulu sebenarnya waktu kecil juga nggak bermimpi mau bekerja di batu, itu tidak ada pemikiran sama sekali. Dulu waktu kecil habis SMP itu, karena saya di Nganjuk itu latar belakangnya kebanyakan petani, saya cuma bekerja di sawah, mungkin ya pernah menjalankan itu traktor itu sampai beberapa tahun, traktor membajak di sawah itu sampai lembur sampai malam ya. Itu cuma pengalaman saya sendiri aja ya. Mungkin ya alhamdulillah untuk masalah kesehatan, karena mungkin ya alhamdulillah karena fisik dari orang desa, mungkin kalau sakit itu belum pernah yang parah, mungkin yang biasa-biasa, cuma kalau flu itu kan hal biasa. Itu waktu itu. Ya, Pak, ini kalau boleh tahu, ini Bapak ini sudah memiliki berapa karyawan? Ya alhamdulillah sekarang sama yang ditambang itu kurang lebih sekitar 20-an 5 orang ya. Semua pekerja dari desa-desa ini sekitar sini juga. Terus apa itu? Kan Bapak dulu berpengalaman di buruh, Pak ya. Lalu emang apa Bapak juga harus memberikan seperti apa itu pelayanan yang baik juga buat karyawan mungkin? Untuk masalah karyawan, kuncinya kalau menurut aku sendiri itu kita harus family ya, dianggaplah
keluarga. Jadi kita harus banyak sering ngobrol sama karyawan biar karyawan itu tidak merasa diperbudak gitu. Jadi kita anggap kalau pas jam kerja ya pas jam kerja kita anggap karyawan, tapi kalau sehabis kerja kita yang orang tua, saya sendiri harus hormat sama karyawanku yang lebih tua. Jadi nggak boleh sama orang tua itu kita berkata kasar. Itu kuncinya kita harus menghormati orang. Jangan dikira tuh karyawan itu semua orang susah. Karyawan itu sendiri mungkin rumahnya lebih baik dari rumahku loh. Itu dia juga punya anaknya mungkin dia malah udah pada kuliah. Itu pengalamanku saya sendiri waktu di Tulungagung itu. Dia pun jadi karyawanku, tapi dia sangat menghargai, menghormati orang lain. Ketika aku menjemput tenagaku yang di Tulungagung, penambang tuh dia udah tua, tapi tetap saya jemput, nggak boleh naik bis karena dia udah tua. Mungkin saya kasihan juga. Dari nyampe sana sampai Tulungagung pun dia harus, kalau nyampe sana ini saya harus mau makan makanan sana, jadi dimasakkan dulu gitu. Itu sampai segitu dia menghormati orang lain. Ya itulah fungsi dari kita menghormati orang lain supaya kita juga dihormati orang lain. Intinya juga kita